Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Budola dari Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan materi orisinalitas serta plagiarisme. Pengertian orisinalitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Orisinalitas memiliki dua definisi, yaitu keaslian dan ketulenan. Istilah orisinalitas tulisan mengemuka di sekitar tahun 1500-an di Inggris. Saat itu istilah orisinalitas mengacu pada pengertian bahwa hasil tulisan yang dibuat seseorang tidak pernah dibuat sebelumnya oleh orang lain secara tertulis. Isu orisinalitas ini mengemuka hingga mendorong munculnya kesadaran akan pentingnya melindungi orisinalitas pemikiran atau tulisan seseorang secara hukum di akhir tahun 1790-an. Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik, terutama pada tingkat doktoral. Karya ilmiah, khususnya skripsi, tesis, ataupun disertasi, semaksimal mungkin harus memperlihatkan sisi orisinalitasnya. Sebuah skripsi, tesis, ataupun disertasi bisa dikatakan orisinal apabila memenuhi beberapa kriteria seperti yang diajukan oleh Murray sebagai berikut. Yang pertama, penulis mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh orang lain. Yang kedua, penulis melakukan karya empiris yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, penulis menyintesis hal yang belum pernah disintesis sebelumnya. Yang keempat, penulis membuat interpretasi baru dari gagasan atau hasil karya orang lain. Yang kelima, penulis melakukan sesuatu yang baru dilakukan di negara lain tetapi belum dilakukan di negaranya. Yang keenam, penulis mengambil teknik yang ada untuk mengaplikasikannya dalam bidang atau area yang baru. 7. Penulis melakukan penelitian dalam berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan berbagai metodologi. Yang kedelapan, penulis meneliti topik yang belum diteliti oleh orang lain dalam bidang ilmu yang ditekuninya. Yang kesembilan, penulis menguji pengetahuan yang ada dengan cara orisinal. Yang kesepuluh, penulis menambah pengetahuan dengan cara yang belum dilakukan sebelumnya. Yang kesebelas, penulis menulis informasi baru untuk pertama kali. Yang kedua belas, penulis memberi eksposisi terhadap gagasan orang lain. Dan yang terakhir, penulis melanjutkan hasil sebuah karya yang orisinal. Nah, orisinalitas sebuah karya, tentu kita tahu bahwa dalam membuat sebuah karya, kita haruslah menjaga orisinalitas dari karya kita, terutama pada karya akademik. Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik. Pengertian plagiarisme. Plagiarisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu penjiplakan yang melanggar hak cipta. Kata plagiarisme sesungguhnya berasal dari sebuah kata dari bahasa Latin, yaitu plagiarius, yang artinya seseorang yang menculik anak atau budak orang lain. Istilah ini kemudian mulai mengemuka dan umum dipakai untuk menggambarkan apa yang kadang-kadang disebut pencurian karya sastra sekitar tahun 1600-an. Di berbagai universitas di belahan bumi ini, isu plagiarisme mulai mendapatkan perhatian yang serius. Istilah plagiarisme kerap dimaknai sebagai akademis cacing atau kecurangan akademik dengan berbagai asosiasi makna seperti kebohongan, pencurian, ketidakjujuran, dan penipuan. Pada mulanya,
Plagiarisme memang tidak dianggap sebagai masalah serius pada masa lalu. Mengambil ide hasil pemikiran orang lain dan menuliskannya kembali dalam tulisan baru menjadi hal yang didorong sebagai bentuk realisasi konsep mimesis atau imitasi oleh para penulis terdahulu. Pandangan yang mengemuka saat itu adalah bahwa pengetahuan atau pemikiran mengenai kondisi manusia harus dibagikan oleh semua orang, bukan untuk mereka miliki sendiri. Namun dalam konteks dunia akademik, sekarang ini tindakan tersebut perlu dihindari karena dapat membawa masalah serius bagi para pelakunya. Bentuk-bentuk tindakan plagiat. Yang pertama, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip serta tanpa menyebutkan asal-usul sumbernya. Dan yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan asal sumbernya. Yang ketiga, menggunakan fakta milik orang lain tanpa menyebutkan asal sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisannya sendiri. Sanksi bagi tindakan plagiat. Apabila memang terbukti secara jelas dan sah seseorang melakukan plagiarisme dalam karya ilmiahnya, pihak universitas akan melakukan tindakan tegas dengan merujuk pada aturan yang berlaku, yakni Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Dalam aturan tersebut, pada pasal 12 ayat 1 dan 2 dinyatakan secara eksplisit mengenai sanksi tindakan plagiat baik untuk mahasiswa, dosen, peneliti, maupun tenaga pendidikan. Menurut pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiat dapat diberikan sanksi berupa yang pertama teguran, yang kedua peringatan tertulis, 3 penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, yang keempat pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa. Yang kelima, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Yang keenam, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Dan yang ketujuh, pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Sementara itu, sanksi bagi dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan tindakan plagiat menurut pasal 12 ayat 2 dapat berupa yang pertama, teguran, yang kedua, peringatan tertulis, yang ketiga, penundaan pemberian hak dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan, yang keempat, penurunan pangkat dan jabatan akademik atau fungsional. Yang kelima, pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar atau profesor atau ahli peneliti, utama bagi yang memenuhi syarat. Yang keenam, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan. Yang ketujuh, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan. Dan yang kedelapan, pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Pada pasal 12 ayat 3, peraturan yang sama disebutkan juga bahwa apabila dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf F, huruf G, dan huruf H menyandang sebutan guru besar atau profesor atau ahli peneliti utama, maka dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan
berupa pemberhentian dari jabatan guru besar atau profesor atau ahli peneliti utama oleh menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui koordinator perguruan tinggi swasta. Simpulan, dengan demikian, orisinalitas memiliki keaslian yang bersifat mendasar. Bila diibaratkan sebuah ide, orisinalitas masih merupakan sebuah ide yang mentah yang belum diolah sama sekali agar menjadi suatu ide yang matang. Dan bahwasannya tindakan plagiat itu tidaklah dianjurkan untuk dilakukan, karena tindakan tersebut sudah termasuk tindakan yang kriminal dalam penulisan sebuah karya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila penyampaian saya banyak kekeliruan, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-temanku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.